Selamat siang, saya akan perkenalkan nama saya Jen Susantuka, kelas A, semester 3, dengan NIM 19030300021, Prodi Sosiologi. Dalam tugas metode penelitian sosial, saya akan mereview buku ini dalam bentuk video singkat. Di ilmu dari ketidakpastian metode biografis dalam penelitian sosial. Bab 1, Sosiologi metodologi sebagai teknik mendengarkan sifat periodik dan predikatabilitas perilaku manusia. Di sini muncul masalah penting, apakah sejarah hidup itu saat mediasi antar individu dan spesies biologis menjadi twin kelompok utama dan sejarah, atau apakah riwayat hidup merupakan auris fisik kontraksi sosial dalam individu, atau dari nomothetic indeskriptif. Saya telah berkomentar di tempat lain bahwa sejarah hidup membutuhkan begitu kembali ke argumen yang dalam beberapa hal bersifat alami rasional. Autobiografi menyebabkan lumpur untuk menerobos dari lahar mentah yang berdiferensiasi tingkat laku. Harold D. Laswell memahami kritik penting ini, poin yang sangat baik. Dia mengatakan bahwa sejarah hidup adalah sejarah alam, dan sejarah alam berkaitan dengan fakta-fakta yang berkembang secara opnenvali. Artinya saat itu aku sedang menulis Max Weber dan Destiny of Reason. Saya yakin itulah masalahnya akan diselesaikan dengan menentukan periodisasi non-random of life history. Dikaji sedemikian rupa untuk melihat intinya fase pengembangan dan mengidentifikasi kerangka karakteristik karya perilaku. Dalam kaitannya dengan Stendhal, saya agak mundur, tapi saya adalah sadar bahwa metode yang dilakukan oleh sosiologi antropologi inti yang saat ini digunakan untuk mengumpulkan sejarah kehidupan tidak masuk akal. Aku merasa bahwa mereka dapat berharap paling banyak untuk meniru lektur dengan menawarkan fascis de view yang sugestivitasnya bisa menebusnya validitas heuristik sedikit, dan kontribusi ilmiah itu praktis nihil. Aku bersikeras sebenarnya dalam menekankan importance dari konteks ekonomi, sosial, dan budaya di mana autobiografi itu akan disisipkan. Saya mengingatkan orang tentang kebutuhan awal lagi. Benar, tapi mungkin ini tidak juga menjadi alibi, mengingat bahwa kami berusaha dengan pemisah garis atau ide Grensbeck-Fund-Tuk teori kepribadian yang mampu memberikan poin penting referensi untuk kepribadian yang mampu untuk mendeskripsikan dan pemahaman dalam arti hubungan yang berjalan di antara keduanya, biografi individu dan karakteristik dasarnya kepribadian, dengan asumsi itu mungkin untuk membedakan antara kesempatan dan kebutuhan dan kelompok keluarga aslinya. Selain itu, ke keluarga kami menambahkan grup utama lainnya seseorang, bisa terkait lebih atau kurang bertahan lama, dan akhirnya global kerangka masyarakat luas dengan dunia normatifnya dan struktur kelembagaan. Saat itu saya sangat khawatir dengan aspek struktural sosial. Saya takut itu mengabaikan masyarakat itu sendiri, mungkin direduksi menjadi metafora, dan kontradiksinya lenyap, dan dasarnya kabut arbitrari dari relasionalisme psikologis, waktu, dan skema konseptual. Apa yang kemudian tidak saya lihat adalah aspek khusus yang menentukan dari sejarah hidup. Ini adalah waktu, durasi sebagai kategori eksistensial, prasyarat
evolusi. Tampak bagi saya bahwa keseluruhan makna sosiologi sebagai pemahaman manusia dan dalam perbuatan. Saya pikir jadi hari ini mungkin konsentrasi ke tergoda untuk menjadi masyarakat ahli hidup secara pasif olehnya. Di faktanya, saya tidak sepenuhnya memahami secara kritis refleksi bahwa di kondisi industri yang maju dengan terorganisir secara teknis masyarakat, kita secara harafiah hidup di masa depan atau diramalkan dan dihitung oleh mekanisme sosial produktif, seluruhnya diringkas ke dalam skema produksi dan makna manusia pada konseptual atemporal skema. Inti dari material istimewa yang hidupnya teori untuk analisis sosial pada dasarnya bersumber dari fakta bahwa kita berurusan dengan urutan temporal, pengembangan melalui waktu, dramanya, dan karakteristik urgensinya. Rasa kemiskinan berbanding lurus dengan karakteristik dari manusia, keluarga, waktu, seperti yang telah terjadi mengamati dalam hidup. Waktu menentukan setiap situasi. Seorang pria tertarik untuk makhluk lain yang mencintai dia, tapi dia tidak dicintai kembali. Sejarah non-historis. Sesuai dengan konsepsi tentang realitas sosial yang miskin, ini sebuah realitas yang mengeras atau kehilangan warna internalnya, ketegangan namik yang bagi Aristoteles adalah inteleks, potensi realitas yang direalisasikan, atau bentuk yang disempurnakan, atau impuls menuju transformasi. Potensi menjadi tindakan adalah persepsi sejarah manusia sebagai transformasi potensi menjadi tindakan. Ditambahkan ke ini adalah konsepsi metodologi sebagai tubuh teknis spesifik yang dapat dipertukarkan secara mekanis sebagai sarana murni untuk diterapkan pada dunia manusia sebagai objek penelitian. Dunia dipahami sebagai subaltern oleh definisi ditakdirkan untuk melayani, artinya itu dipanggil untuk memverifikasi atau memalsukan hipotesis peneliti. Peneliti itu jadi satu-satunya subjek aktif eksklusif dalam proses penelitian, muncul sebagai usaha yang sangat asimetris. Dalam kondisi instrumentalisasi penelitian ini, tetapi juga kebijakan penelitian yang dilihat sebagai posisi diri yang sadar penelitian sendiri, satu-satunya sejarah yang berpotensi menjadi kehidupan kita masing-masing, melainkan sejarah historis, sejarah sebagai memori kolektif. Bukankah itu menakjubkan? Dan dalam beberapa hal sungguh menakjubkan. Hal ini budaya yang paling dijiwai dengan historisme di sana. Haruskah dilahirkan kritik yang paling halus dan fatal? Akhirnya ini adalah kritikus yang terus-menerus bergantung pada benang merah perdagangan, seperti yang seharusnya menjadi kritikus sejati, karena dia memiliki temperamen dan pelatihan untuk perlombaan pejalan kaki di atas tali. Sejarah sekaligus berguna dan merusak. Menyarankan judul karya dasar muda oleh Nietzsche tentang penggunaan dan kerugian sejarah untuk hidup. Dia memulai argumennya dengan mencatat bahwa kualitas perbedaan antara hewan itu demi perbuatan dengan demikian secara mekanis mengulangi dirinya sendiri dan perilaku sendiri didasar dari dorongan naluri langsung. Man di sisi lain bertindak sesuai dengan tujuan berdasarkan proyek. Jadi perilaku mal adalah repetitif dan mekanis, tidak mampu memori, digerakkan hanya oleh naluri alam. Dengan demikian tanpa sejarah atau tanpa kapasitas refleksi yang mana memungkinkan pengembalian kritis ke diri sendiri dan tindakan sendiri. Perilaku manusia terinspirasi oleh naluri tetapi juga
oleh proyek dan bersifat teologis, artinya itu menetapkan tujuan, berbalik secara kritis pada dirinya sendiri. Dengan demikian, ia mengumpulkan ingatan dan didasari ingatan kolektif maupun mampu merumuskan makna keputusan manusia sendiri dan mengevaluasinya. Bab 2. Kualitas everyday dan praktik dari hidup sejarah dari bawah. Start yang luas, area konvergensi yang menarik, tetapi seharusnya tidak menjadi bingung. Mereka memiliki kesamaan fakta bahwa mereka tidak melakukannya, merasa diri mereka terobsesi dan karenanya seringkali menjadi lumpuh dengan pertanyaan tentang apa sebenarnya sejarah itu dan apa yang bukan. Ini adalah pertanyaan yang sangat membebani selama beberapa dekade. Tradisi historisisme dan menjadi membungkus terlalu jelas kegelisahan untuk melestarikan dalam semua merupakan konsepsi dan praktek penelitian sejarah secara ketat dari segi sejarah elit, politik, dan kecerdasan luar. Ini bagaimanapun prinsipnya mengecualikan semua aspek itu yang dengan dikaitkan dengan kebutuhan material dan lingkungan sehari-hari. Level massa manusia yang sangat besar terancam akan mencemari sehubungan dengan kelompok sosial yang dominan. Meskipun demikian, perbedaan antar jenis sejarah di atas secara substansial metode bersifat kualitatif yang sangat penting itu akan perlu untuk kembali ke perbedaan ini dalam hak mereka tempat dan tempat lain. Namun di saat bersamaan ada konfirmasi tidak langsung keuntungan untuk eksplorasi sejarah secara umum. Ignoransi atau ketidakpedulian seputar konsepsi tentang apa itu sejarah dan apa yang tidak. Konfirmasi itu mudah diekstradisi dari historiografi Prancis yang jelas tidak terhalang atau diperlambat oleh veto idealis akhir atau Marxis ideal. Oleh karena itu, mampu menangani subjek yang tampaknya berrekonstruksi dimensi fragmen sosiologi historis semacam itu sebagai sejarah kegilaan iklim, sikap rata-rata kematian, sejarah perayaan publik, pemeriksaan sejarah karakteristik dasar masyarakat pedesaan Prancis dan sebagainya yang bertahan keterpisahan sosiologi. Di situasi budaya tidak hanya di Italia, meski pasti fenomena menjadi sangat penting di sana. Hadiah penampilan yang agak paradoks saat ini ada jenis logo sosial Spernatikos, dengan kata lain salah satunya hadir di transmigrasi aneh konsep dan teori peralatan, penetrasi dan pemanfaat sebagai besar surplus konsep dan kategori titios yang dipinjam dari sosiologi. Seseorang berpikir tempatnya tentang sejarah tetapi juga tentang geografi, ekonomi, studi Italia sendiri dan sebagainya. Namun di saat yang sama budaya Italia muncul lebih dari sebelumnya tentang sosiologi yang secara sistematis ditolak dan dianggap dihapus keberadaan ghetto sebagai sosiologisme sebagai sosiologisme. Sejarah hidup sebagai metode dasar. Sejarah hidup sebagai metode dasar analisis sosiologi hilangkan semua ini dan reduktivisme serupa dengan mudah. Namun adopsi kritis sadar sejarah kehidupan sebagai metode ini tidak sederhana, juga tidak dapat dengan tergesa-gesa dianggap sebagai jalan pintas Viennet, karena kadang-kadang ditafsirkan oleh
suapenyo komunitas secara sosial sama dermawannya dengan mereka secara budaya sekutu cerdik. Hanya melalui rangkaian intelektual yang panjang, pengalaman dan teks praktek di lapangan sudah saya tangani. Di fase perkembangan saya saat ini pada titik menghadapi masalah dari otonomi dan metode biografi dan yang karakter yang menentukan di masa depan penelitian di bidang ilmu sosial. Enches tertarik seperti saya pada 1950-an pada konsekuensi manusia soal pembangunan teknis dan ekonomi industri. Kemudian mulai mengumpulkan sejarah, kehidupan, dan dokumen autobiografi keadaan di beberapa komunitas Italia yang tampaknya ditempatkan dengan paksa dan dalam posisi yang penting oleh proses realisation. Pada awalnya penelitian ini paling banyak menyangkut Italia Utara bagian dan pengaruhnya terhadap pertanian masyarakat sekitar pabrik produksi massal berkembang pesat seperti halnya Olivetum. Tahun-tahun itu belakangan saya sponsori dan melakukan penelitian serupa di selatan. Itu adalah niat saya. Untuk lebih tepatnya, saya berharap melalui penelitian ini saya dapat menemukan hal yang positif, solusi untuk kekurangan studi sosiologis yang dilakukan berdasarkan kuesioner yang struktur secara kaku. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.